Part sebelumnya, ada seseorang yang sedang sangat kesal. Long Fei, sejak kecil, tak ada yang pernah menghinaku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Ternyata itu adalah Hua Chongrui. Lalu diperlihatkan ada seekor serigala merah yang terbelah menjadi dua bagian. Ternyata itu adalah orang-orang yang sedang berburu monster untuk mendapatkan poin. Bertahanlah semuanya, jangan sampai jatuh. Berisik, kami sedang melawan. Jaga posisi, tetaplah stabil. Yang butuh susu, beritahu aku. Susu, beri aku susu. Aku tak bisa bertahan lagi. Segera datang. Lalu wanita cantik itu mengeluarkan kekuatannya. Baguslah, aku merasa langsung pulih. Hebat sekali efek pemulihan ini. Hahaha, serigala bodoh, matilah kalian. Haha, energi dan kekuatanku pulih kembali. Serigala api mengeluarkan skillnya. Semuanya ingat untuk menghindar. Untung saja ada ketua Long Fei. Kita bisa menemukan tempat bagus ini. Mengikuti ketua Long Fei adalah pilihan yang benar. Selain mereka, Long Fei juga tidak mau kehabisan poin, lalu bersiap mengeluarkan kekuatannya, dan menyerang serigala itu menggunakan jurus naga pembantai. Setelah itu Long Fei sangat senang, menyenangkan. Tempat latihan ini lumayan juga, ada begitu banyak serigala yang bisa dibunuh. Untung saja kita mengambil tempat ini sejak awal. Melihat itu sistem menjawab, hanya membunuh beberapa monster level rendah saja sudah membuatmu bangga. Mendengar itu Long Fei berkata, sepertinya kau ingin dihajar juga ya? Tunggu, di sana sepertinya ada yang mencarimu, ucap sistem. Lalu ada orang yang memberitahu Long Fei, kalau ada tim lain yang merebut wilayahnya. Orang itu juga menyuruh Long Fei untuk ke sana. Mendengar itu Long Fei berkata, mau berebut denganku? Sepertinya mereka sudah bosan hidup ya. Lalu Long Fei menyuruh orang itu untuk mengantarnya. Lalu diperlihatkan sudah banyak murid yang berjatuhan dan berlumuran darah. Setelah itu ada yang berkata, Li Tianba, tempat ini jelas-jelas kami yang menemukannya duluan. Atas dasar apa kalian merebutnya? Jangan mentang-mentang keluarga Li adalah satu pilar negara. Kami akan takut padamu. Ini bukanlah kota kaca api. Pegunungan kaca api begitu luas. Kenapa kalian harus berebut lokasi dengan kami? Apa kalian merasa kami bisa ditindas? Dan ini dia yang bernama Li Tianba dari keluarga Li. Dia berkata, siapa suruh kalian ikut dengan si sampah Long Fei itu? Seorang sampah membawa sekelompok sampah. Tentu saja harus ditindas. Aku beri kalian waktu 1 dupa, segeralah enyah dari sini, jika tidak. Tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, Long Fei datang dari atas, dan langsung menyiapkan serangannya, sambil berkata, Li Tianba, beraninya kau berebut denganku, kau cari mati ya. Melihat itu Li Tianba tidak tinggal diam dan bersiap menahan serangan Long Fei, dan terjadilah bentrokan jurus pedang naga dan tubuh emas abadi, yang menimbulkan ledakan yang sangat besar, sampai Li Tianba mundur sedikit, dan dia tidak menyangka, Long Fei sangat kuat. Melihat kedatangan Long Fei, orang-orang dari tim Long Fei sangat senang, hebat sekali, ketua tim sudah datang, ketua tim, Li Tianba menyerang kami tanpa ampun, kau harus membela kami, Li Tianba bukanlah lawan ketua tim kita yang terhebat. Lalu Li Tianba berkata, kau bisa mengeluarkan jurus pedang naga, Long Fei, sepertinya rumor itu benar, ternyata kekuatanmu sudah pulih. Long Fei menjawab, pulih atau tidak, aku pasti bisa menghabisimu. Di mataku, kalian ini hanyalah sampah yang menyerahkan kepala kalian. Tapi tiba-tiba ada yang datang dan berkata, yo, lama tak bertemu, ucapanmu begitu berani. Jika Li Tianba tidak cukup, bagaimana jika ditambah denganku, juga semua tim elit kami, apakah cukup? Melihat itu, orang-orang dari tim Long Fei sangat panik. Apa? Zhuge Jianqiang juga datang. Zhuge Jianqiang dan Li Tianba adalah petarung spirit level 4, ketua tim kita hanya petarung level 8, walaupun dengan jurus pedang naga, tak akan bisa melawan mereka, apalagi, ada begitu banyak orang di belakang, bagaimana melawannya? Lalu Hua Chongrui berkata, Long Fei, walaupun kau sudah merebut timku, tapi aku sudah menemukan kakak Zhuge. Long Fei menjawab, kalian sungguh serasi, seperti pepatah, wanita jalang dan anjing, pasangan paling serasi. Mendengar itu Hua Chongrui sangat kesal, tapi Jianqiang menenangkan Hua Chongrui, tak perlu berbasa-basi dengan orang yang akan segera mati, waktunya untuk sombong tak lama lagi. Long Fei,
kukatakan dengan jujur padamu, kami dari klan keluarga terkenal sudah memutuskan untuk bekerja sama menghabisimu sejak awal, kau tak akan selamat hari ini, orang yang tak ada urusannya, gunakanlah otak kalian, segeralah menyingkir, mengikutinya berarti cari mati, orang bijak selalu memilih pemimpin yang baik, daripada dia, lebih baik kalian mengikuti kami, aku sarankan, sebaiknya kalian pintarlah sedikit, ikut mati dengannya, atau hidup di jalan lain, kalian pilih sendiri. Mendengar perkataan Li Tianba, orang-orang dari tim Long Fei berkata, kalian sudah dengar, mereka semua akan melawan Long Fei yang sendirian, melawan orang sebanyak itu pasti tak akan bisa menang, sebaiknya kita kabur saja. Jika kita kabur, bukankah ketua kita sudah pasti mati? Lagi pula, dia bukan ayah atau ibumu, hidup matinya tak ada urusannya dengan kita. Lalu Long Fei berkata kepada timnya, yang ingin pergi, silakan pergi sekarang juga, aku, Long Fei, tak akan menghentikan kalian. Maaf ketua, aku masih ingin hidup. Long Fei, ini adalah masalah yang kau buat sendiri, tak ada urusannya dengan kami, hanya orang bodoh yang menemani Long Fei menuju kematian, ayo pergi. Lalu Long Fei bertanya kepada orang yang tidak ikut pergi, bagaimana dengan kalian, kenapa tidak pergi, kau mungkin akan mati jika ikut denganku. Mereka menjawab, aku tak akan pergi, menjadi orang harus punya rasa percaya, kau yang telah membantu kami menemukan tempat bagus mengumpulkan poin, jika kita kabur sekarang, hati nuraniku tak akan tenang, ucapannya benar, berkat kau, kami bisa mendapatkan lokasi yang begitu bagus, aku tak akan melihatmu mati tanpa melakukan apapun, ketua, walaupun mereka sangat banyak, asalkan kita mundur ke arah lembah, kita bisa memanfaatkan lokasi untuk keuntungan kita. Mendengar itu Long Fei tersenyum, bagus, bagus sekali. Lalu Long Fei berkata, Li Tianba, Zhuge Jianqiang, aku harus berterima kasih pada kalian yang telah menolongku menemukan teman yang bisa kupercaya. Lalu dengan percaya diri Jianqiang berkata, lalu kenapa, Long Fei, orang-orang ini, juga dirimu, semuanya akan mati di sini, sedangkan Hua Chongrui masih sangat kesal. Long Fei, semua kotoran yang kau nodai di tubuhku, akan kukembalikan semuanya padamu. Lalu Li Tianba berkata, Sobat Zhuge, biarkan pasukanku dan pasukanmu mengepungnya, jangan memberinya kesempatan untuk kabur. Setelah itu Zhuge Jianqiang menyuruh mereka semua untuk maju, dan meminta menghabisi Long Fei dengan cepat. Melihat musuh sudah mulai maju, salah satu orang dari tim Long Fei menyarankan supaya mundur ke arah lembah, dan yang lainnya juga menyetujui saran itu, karena mereka berpikir bisa memanfaatkan jalur lembah yang sempit untuk mereka bisa bertahan, dan mereka juga meminta Long Fei untuk mundur ke arah lembah, tapi Long Fei menenangkannya, tak perlu mundur, hanya sekelompok orang lemah saja, kalian lihatlah bagaimana aku menghabisi mereka. Lalu Long Fei bertanya kepada sistem, dengan semua poin dan ditambah XP ku yang tersimpan, seharusnya bisa naik banyak level kan? Sistem menjawab, tentu saja, aku akan membantumu, XP dan poin terpakai, ting, selamat kepada pemain Long Fei yang naik 5 level, saat ini petarung spirit level 3, ting, selamat kepada pemain Long Fei yang menukarkan poin, mendapatkan efek naik level 2 kali lipat, saat ini petarung spirit level 6, waktu berlangsung, 3 menit dimulai sekarang, lalu dengan percaya diri Long Fei berkata, Li Tianba, Zhuge Jianqiang, kalian masih berharap bisa membunuhku? Melihat kejadian itu, mereka bertiga terkejut. Ini, bagaimana mungkin? Energinya begitu kuat. Ini, kekuatan yang dia sembunyikan, petarung spirit level 6, yang benar saja. Lalu Long Fei menantang semua orang, siapa yang mau menjadi persembahan pertama untuk pedangku? Dan orang-orang yang melihat energi Long Fei, mereka berpikir, sepertinya jika maju, sama saja dengan menyerahkan nyawa. Siapa yang berani untuk maju duluan? Melihat pasukannya ketakutan, Li Tianba menyimpulkan kalau Long Fei pasti telah mempelajari semacam ilusi palsu, dan meminta semua untuk jangan takut dan langsung habisi Long Fei bersamaan. Hua Chongrui menambahkan, kalau dia begitu mengenal Long Fei, dia percaya, walaupun semua kekuatan Long Fei pulih kembali, Long Fei tak mungkin sekuat petarung spirit level 6, Long Fei pasti menggunakan jurus rahasia untuk menaikkan levelnya dengan palsu. Setahu Hua Chongrui, jurus rahasia seperti ini dapat merusak tubuh, juga hanya bertahan dalam waktu yang singkat.
Lalu Li Tianba membenarkan perkataan Hua Chongrui, kalau Long Fei menggunakan jurus rahasia dan tak akan bertahan lama. Lalu Li Tianba menyuruh mereka semua untuk maju dan habisi Long Fei bersama-sama. Mendengarkan itu Long Fei menantang mereka semua untuk maju. Lalu Hua Chongrui maju sambil berkata, Long Fei memiliki begitu banyak pil obat berkualitas, jika membunuhnya, semua pil obat akan jadi milik kita, dan Li Tianba juga ikut maju, kau pasti mati hari ini. Tapi di saat semuanya maju untuk menghabisi Long Fei, Jian Qiang malah mundur. Dia berpikir, aku sudah pernah dihajar oleh Long Fei, ini tak sesederhana kelihatannya, biarkan para umpan ini maju duluan. Long Fei yang melihat mereka sudah mendekat, bersiap mengeluarkan jurus pedang naga miliknya, dan langsung menebaskan serangannya ke arah mereka. Setelah serangan Long Fei mengalahkan kroco-kroco, Li Tianba dan Hua Chongru sangat panik, karena serangan Long Fei tidak berhenti, dan langsung mengenai mereka dengan telak, sampai mereka terpental ke belakang. Tapi Long Fei belum puas, dan mengarahkan tendangannya ke arah Hua Chongrui sambil berkata, wanita jalang makanlah ini. Setelah itu diperlihatkan Hua Chongrui diinjak oleh Long Fei. Lalu Long Fei berkata, kalau mereka sungguh lemah, dan terlalu hina, bahkan tidak pantas diserang dengan pedang naga. Lalu Long Fei ingin memperlihatkan kepada mereka jurus yang dia buat khusus untuk mereka, yang bernama pedang anjing, dan Long Fei menoleh ke arah Li Tianba. Karena Long Fei berniat akan menggunakan jurus pedang anjing menggunakan Li Tianba, dan Li Tianba yang mendengar itu sangat panik dan meminta ampun, tapi Long Fei tidak peduli dan menendang kepala Hua Chongrui sambil menebaskan pedangnya ke badan Li Tianba, sampai Li Tianba terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Selain Li Tianba, Hua Chongrui juga diinjak lagi oleh Long Fei sampai menghantam tanah. Setelah itu Long Fei menantang mereka semua yang ingin menghabisinya, dan sistem yang melihat jurus itu sangat kagum. Lalu orang yang mengikuti Long Fei sangat senang, mereka bersyukur karena pilihan untuk mengikuti Long Fei tidak salah. Mereka juga tidak menyangka kalau Long Fei begitu sangat kuat, dan mereka berniat berada di sisi Long Fei apapun yang terjadi. Tuan muda Li dikalahkan dalam satu serangan. Long Fei kuat sekali, padahal tadi aku berada di pihak Long Fei. Kalau tahu begitu, aku tak ikut kemari. Aku menyesal. Kita harus bagaimana sekarang? Hari ini, kalian semua, jangan berharap bisa kabur, ucap Long Fei. Lalu pengikut Long Fei langsung mendekati mereka semua. Bunuh, ikut Tuan Long, habiskan semua sampah itu, habiskan semua bajingan yang tak tahu balas budi itu. Tim kecil Long Fei harus menang. Lalu diperlihatkan tim Long Fei yang sedang menyerang mereka semua. Setelah itu tim Long Fei memberitahu Long Fei, kalau orang-orang dari tim Li Tianba dan lainnya sudah hampir dihabisi kecuali Zhuge Jianqiang. Lalu Long Fei bertanya kepada Zhuge Jianqiang, apakah Jianqiang masih ada kata-kata terakhir? Mendengar itu Zhuge Jianqiang berkata, berlagak seolah kau sudah pasti menang. Aku tahu kau tidak sesederhana kelihatannya, tapi, aku juga sudah mempersiapkan diri. Di dalam hati Zhuge Jianqiang, awalnya aku ingin membuat Li Tianba dan Hua Chongrui menghabiskan tenaganya dulu, tak disangka si sampah ini malah menghabisi mereka dalam satu serangan. Aku hanya bisa melakukan langkah besar. Lalu tim Long Fei berkata, Zhuge Jianqiang, Li Tianba dan Hua Chongrui bahkan bukan lawan dari ketua kami. Apapun seranganmu pasti tak akan berguna. Aku sarankan sebaiknya kau mundur saja. Jika tidak, hari ini kau pasti akan mati. Lalu dengan wajah meremehkan Long Fei bertanya, Zhuge Jianqiang, kau masih punya serangan apa? Cepatlah gunakan, aku akan menerima seranganmu. Mendengar itu Zhuge Jianqiang tertawa, hahaha, Long Fei, kau terlalu gila, jurus besarku ini tak akan bisa kau tahan. Dan ternyata Zhuge Jianqiang berlutut. Dengan mengeluarkan air matanya, Zhuge Jianqiang meminta tolong kepada ayahnya. Melihat itu Long Fei dan yang lainnya bingung. Tidak berhenti sampai di situ, Zhuge Jianqiang mengeluarkan aura kuning yang menjunjung ke atas, sambil meminta ayahnya untuk keluar, dan tim Long Fei yang melihat itu semakin bingung, dia sedang apa? Kenapa Zhuge Jianqiang tiba-tiba memanggil ayahnya? Apa ini jurus besar dia? Bocah ini jangan-jangan sudah gila ya? Tapi tiba-tiba ada ledakan yang sangat besar, lalu tim Long Fei menoleh ke belakang, ternyata ada serangan yang mengarah ke arah dari tim Long Fei. Siapa yang berani menyakiti putraku, mati saja kalian. Melihat itu orang-orang di sana terkejut,
apa ini? Bahkan dalam ujian berlatih di Gunung Kaca Api ini, dia bisa memanggil ayahnya kemari. Aku dengar, Zhuge Qiangjiang adalah petarung spirit puncak. Jelas-jelas ini melanggar aturan. Tidak benar, kalian lihat, ini adalah jiwa Zhuge Qiangjiang. Jiwanya terpisah dari tubuh. Ini jurus petarung spirit puncak. Dan Zhuge Jianqiang sangat senang saat ayahnya datang. Pintar juga, tak disangka dia membawa jiwa ayahnya datang ke lokasi ini untuk mengikuti kompetisi. Ini seharusnya melanggar peraturan. Lalu Zhuge Jianqiang mengadu kepada ayahnya, kalau Long Fei mau membunuh dirinya, dan Zhuge Jianqiang juga meminta kepada ayahnya untuk menghabisi Long Fei. Mendengar permintaan anaknya, Zhuge Qiangjiang menyetujuinya, lalu dengan mengeluarkan energinya, Zhuge Qiangjiang memanggil Long Fei, dan Long Fei yang melihat ada ancaman, Long Fei langsung bersiap dengan kuda-kudanya, lalu Zhuge Qiangjiang langsung menyiapkan serangannya sambil berkata, siapapun kau, pergilah ke alam baka, dan langsung menyerang Long Fei menggunakan jurus telapak tangannya. Lalu Long Fei menjawab kalau yang akan pergi ke alam baka masih belum pasti, dan Zhuge Qiangjiang masih melancarkan serangannya. Long Fei yang melihat serangan itu panik, gawat, kekuatan jiwa ini tidak bisa diserang dengan menggunakan kekuatan fisik. Melihat Long Fei panik, Zhuge Qiangjiang tertawa, haha, matilah kau. Lalu Long Fei memanggil sistem, dan meminta satu jimat untuk melindungi dirinya dari serangan jiwa. Baiklah, jawab sistem. Setelah itu Long Fei diberi jimat perisai pelindung jiwa, dan terjadilah ledakan yang sangat besar, tapi ternyata Long Fei langsung memakai jimat miliknya untuk menahan serangan Zhuge Qiangjiang. Melihat itu Zhuge Qiangjiang berhenti sesaat, dan Zhuge Jianqiang yang melihat itu terkejut, karena Long Fei bisa menahan serangan ayahnya. Zhuge Qiangjiang berkata kepada Long Fei, lumayan juga, tak disangka ternyata kau punya perisai pelindung jiwa itu, hanya saja tidak tahu, kau masih punya berapa banyak jimat yang bisa dipakai, ucap Zhuge Qiangjiang sambil melancarkan serangannya. Lalu sistem mengingatkan Long Fei, bocah, aku harus mengingatkanmu, poinmu sudah tidak cukup untuk membeli jimat lagi. Long Fei menjawab, tenang saja, aku punya cara, jurus pedang naga. Lalu Long Fei mengeluarkan jurus pembantai jiwa, dan orang-orang yang ada di sana sampai terkena pancaran dari jurus Long Fei. Apa itu? Jurus pedang naga, ini adalah jurus keluarga Long yang telah lama hilang. Bagaimana mungkin? Ternyata itu ada di tangan Long Fei, dan Zhuge Qiangjiang yang melihat serangan itu sangat panik, tapi Long Fei berkata, sudah terlambat, dan akhirnya Zhuge Qiangjiang terkena serangan Long Fei dengan telak. Walaupun jurus ini menggunakan fisik, tapi juga bisa menyakiti jiwa. Bagaimana, tidak nyaman kan? Lalu diperlihatkan jiwa Zhuge Qiangjiang sudah bolong-bolong, dan dengan kesal Zhuge Qiangjiang mengancam Long Fei, Long Fei, beraninya kau menyakiti tubuh jiwaku, saat kembali ke kota, aku akan membunuhmu. Tapi Long Fei menenangkannya, karena Long Fei akan kembali ke kota, tapi takutnya Zhuge Qiangjiang tidak akan bisa kembali lagi, dan Zhuge Jianqiang yang melihat itu sangat panik, dan tidak mau ayahnya mati. Lalu Zhuge Qiangjiang menoleh ke arah Jianqiang, dan langsung membawa Zhuge Jianqiang pergi dari sana. Kabur adalah strategi terbaik, ayah. Long Fei terlalu kuat, dan Long Fei yang melihat Qiangjiang dan Jianqiang kabur, Long Fei tidak membiarkannya, tapi, waktu telah habis, kekuatan berlipat ganda telah selesai. Aha, sepertinya waktunya sudah habis, ucap sistem, dan akhirnya Long Fei terjatuh. Kenapa kau tidak bilang lebih awal? Sistem menjawab, kau juga tidak tanya, dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.